Saya kira begini, ada hal yang perlu untuk disampaikan dan diulang kembali ya. Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli ini mencoba meluruskan aturan-aturan yang diterapkan secara tidak benar selama ini. Itu yang pokok ya. Misalnya mengenai obstruction of justice. Beliau jelas betul menunjukkan bahwa itu harus ada tindakan fisik. Ya. Jadi nggak bisa orang lagi tidur-tiduran dibilang dia melakukan obstruction of justice. Jadi mesti ada tindakannya, bukan hanya sekedar ngomong. Ya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu juga mendapat perhatian dari kita semua adalah mengenai soal perbuatan bersama-sama. Ya. Ahli tadi membenarkan perbuatan bersama-sama itu harus ada kegiatan fisik secara bersama, selain juga dipikirkan secara bersama. Jadi nggak bisa orang dianggap menjadi kawan peserta tanpa ngapa-ngapain. Ya. Ini yang kedua yang juga harus kita lihat secara persis. Nah, kemudian satu lagi saya kira terkait dengan dakwaan suap. Ya. Dakwaan suap ini pun ahli tadi mengatakan bahwa itu adalah delik material. Ya. Jadi ada tindakan fisik yang dilakukan oleh orang sebagai kawan peserta terkait dengan apa yang dikatakan sebagai suap menyuap. Ya. Jadi menurut hemat saya misalnya ya, kalau kita pinjam uang kepada bank, kemudian uang itu kita gunakan untuk menyuap orang, maka nggak bisa orang bank itu menjadi salah seorang tersangka bersama-sama dengan saya misalnya. Atau menjadi pembantu. Karena ini dua perbuatan yang terpisah. Nah inilah sebenarnya yang kita harapkan dari ahli itu tadi. Dia akan menerangkan lebih jelas sebenarnya. Membuka cakrawala kita. Seperti apa itu perbuatan bersama-sama. Kemudian seperti apa persisnya perbuatan suap menyuap dan juga apa persisnya perbuatan apa yang disebut dengan obstruction of justice. Ya. Karena begini saudara-saudara, aparat penegak hukum itu, ya, mereka itu sebenarnya kebal ya, dari hinaan. Mereka itu nggak bisa menyebut dirinya bahwa ketika mereka melakukan tugas dianggap langsung ada orang yang menghina mereka. Itu nggak boleh seperti itu. Ya. Karena mereka diberi kewenangan, yang kewenangan itu mereka bisa berbuat apa saja. Ya. Jadi ketika orang mempunyai kewenangan berbuat apa saja, kita protes. Ya. Itu bukan kita menghina dia. Tetapi kita bicara tentang hak kita sebagai warga negara. Anda sudah menjalankan kewenangan di luar batas kewenangan. Nah ini dalam kaitannya dengan obstruction of justice itu seperti itu. Jadi tidak boleh orang ketika orang protes terhadap pernyataan atau sikap dari aparat penegak hukum, lantas ini obstruction of justice. Itu nggak boleh seperti itu. Saya kira itu yang pokok ya. Dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua tentang perkara ini. Saya kira begitu.